Hi everyone, selamat datang kembali dalam acara Virtual Styling Session bersama saya Dave Hendrik dan kali ini saya sedang berdiri di depan pop-up store-nya Dior yang masih menanti Anda di Plaza Indonesia sampai dengan tanggal 23 September ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang bergabung bersama kita di Zoom kali ini, kalau Anda mampir ke Jakarta, kita tunggu di Plaza Indonesia setiap hari sampai tanggal 23 mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam. Iya. Nah, pop-up store ini seperti yang Anda ketahui, kita adakan untuk menyambut koleksi kapsul collection Dior Amore. Makanya tema dari pop-up store-nya adalah Dior Amore, warnanya merah, putih, hitam. 3 warna dominasi dari koleksi Dior Amore ini ya. Buat Anda yang 2 minggu lalu kayaknya ya bergabung dalam virtual styling session bersama saya sama Ayla, kita udah sempat ngintip kan apa aja koleksinya, yes? Nah, sekarang saya punya tamu istimewa yang menanti saya di dalam pop-up store kita. Seorang Indonesian actress, very well known untuk kehangatan dan juga prestasi luar biasa. Maudy Ayunda akan menyapa kehadiran Anda sekalian. Jadi ayo saya akan ajak Anda untuk menyimak obrol-obrolan saya bersama Maudy di dalam pop-up store kita ya. Come with me. Yo. Sekalian bisa ngintip kan kayak apa nih pop-up store-nya supaya Anda bisa lihat. Hai. Apa kabar? Namaste. Sekarang katanya kan nggak boleh. Iya, nggak boleh. Yes. Silahkan duduk Maudy. Nih yang menyapa Maudy kali ini sama kita. Nggak cuman customer Dior di Jakarta nih Maudy. Tapi juga Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin. Banyak. Thanks to technology ya, kita jadi bisa connect dari Yes. mana-mana. True. Oh my God. Secara jujur ya Bapak Ibu sekalian, saya tuh terakhir ketemu Maudy 5-6 tahun lalu ya. Lebih kayaknya. Oh my God. Tadi aku waktu pertama kali ketemu Maudy aku bilang, ih kamu udah berubah banget, sekarang udah jadi gadis wanita perempuan seutuhnya. Waktu dulu kayaknya masih agak lebih ada baby fatnya, sekarang udah lebih langsing. So how is life? Life is good. Aku senang banget lah sekarang kita di Indonesia juga tren pandeminya membaik gitu kan ya. Terus I've been here sebulan setengah. Ya. So it's exciting reunited sama keluarga lagi juga. Terus bisa pelan-pelan catch up kerjaan-kerjaan juga. Gitu. So I'm just doing well. Oke. Yeah. Let's go back a little ya buat Bapak Ibu yang mungkin kurang update sama seperti saya ya. Saya kan cuma lihat di Instagram aja. Yes, aku tahu kalau Maudy itu baru pulang dari Amerika ya. Amerikanya di mana sama what did you do there sih? Cerita dong. Jadi aku selama 2 tahun aku ngambil program master itu di Palo Alto di Stanford tempatnya di Bay Area gitu dan aku ngambil pendidikan bisnis dan bidang pendidikan juga. And yeah, I mean honestly those were like 2 of the best years of my life. It was like Really? so beautiful. Aku hiking sering banget terus kayaknya gimana ya, exposure to nature-nya tuh kalau di California tuh kerasa banget. Jadi itu sih yang bikin happy. I'm grinning of envy in case you didn't know me ya. Underneath my mask, untung ada masker. Kalau nggak gue udah gini. Nanti dong kita jalan-jalan. Kenapa kamu pilih mendalaminya mastermu di bidang itu? Bisnis apa tadi Nan? MBA sama education. Oke, Gitu. ya. Kenapa? Karena waktu aku memilih subjek untuk S2, aku mikir aku pengen sesuatu yang generalist. Yaitu MBA. MBA itu kan pendidikan general gitu. How to run a company dan lain-lain. Tapi aku juga pengen memiliki expertise gitu. Dan aku pengen punya bidang di mana aku ekspor cukup dalam dan itu adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Oke. Karena kenapa saya bertanya mengenai ini? Karena kayaknya udah bukan rahasia lagi ya. Kecintaan seorang Maudy Ayunda pada pendidikan itu sebegitu well known-nya.
cinta adalah kata kuncinya karena pop-up store tempat kita bertemu ini ya, koleksi Dior Amor itu kan koleksi utamanya inspirasinya cinta tuh Maudi. Betul. Ya kan, Maria Grauciri juga kan love-nya itu yang ada di ada di roknya Maudi, ada di sepatunya Yes. Maudi, di semua koleksi Dior Amor katanya untuk merayakan kekuatan para perempuan di dalam hidup. And I think yours is also worth celebrating for. Thank you so much. Nah, where do you see yourself, sih Maudi, in say, I don't know, 10 years from now? What do you see yourself doing? You know what? I definitely am still figuring it out. Tapi aku sih harapannya ingin melakukan a portfolio of projects. Gitu. When you say a portfolio itu beragam berarti ya. Beragam. Jadi aku tetap pengen ada project beberapa di dunia kreatif, tapi mungkin nggak full time lagi. Aku pengen mendalami dunia bisnis dan pendidikan. Okay. Dan mungkin itu bentuknya nanti entah startup, entah non-profit. I'm working on something right now. Terus di luar itu aku juga mau mulai kayak investing. Kayak mau jadi investor juga. Okay. You do realize when you say dunia panggung, dunia entertainment, tapi kayaknya udah nggak full time lagi, banyak yang heartbroken. You do realize that, right? I know, makanya harus tetap dikasih gitu. Iya. It'll still be a part of my life, tapi ya nggak sesering-sering dulu lah. Iya. Iya. Tuh ya, dia tuh belum 30 tapi udah pikirannya panjang ya. Ya nggak sesering-sering dulu, tetap bisa dikasih kecintaan kita pada karya-karyanya Maudi gitu. Oke. Nah, bicara mengenai cinta, rasa sayang dalam hidup. How do you define love? Love for me is giving. Okay. Gitu. Love itu di saat kita mau memberi dan kita mau mengorbankan sedikit kebahagiaan kita sendiri untuk orang lain gitu. But love is also not just for others gitu. Menurut aku sekarang yang juga lagi dibahas adalah self love gitu. Yeah. Gimana caranya kita taking care of ourselves dan kita juga mengerti diri sendiri, kita juga memberi ke diri kita sendiri. Karena ya salah satu mungkin lesson juga di pandemi ini, we all tiba-tiba isolated, right? And Live in a cocoon in a small pot. yes, and all the love that we can get itu ya dari diri kita sendiri gitu sebenarnya, partly gitu. Jadi itu adalah satu lesson yang menurut aku pelajarin banget sih selama 2 tahun ini. The importance of self-love, self-care, and taking care of yourself, and that is love. Okay. Very well put. Ya, kita juga pengen tahu mewakili generasinya nih ya. Kan Iya. generasinya Maudi itu yang kayaknya mengumandangkan genderang self-love gitu. How do you define Maudi Ayunda bicara mengenai self-love? Self-love, bentuk cinta diri lo tuh kayak apa sih Maudi? I like that. Mungkin kalau yang definisi dalamnya ya, self-love tuh kayak menginvestasikan waktu untuk mengenal diri kita sendiri dan apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Gimana caranya kita itu bisa hidup otentik gitu jadinya. Pada saat kita hidup otentik dan kita nggak menjadi orang lain, menurut aku itu kebahagiaan dan self-love yang sesungguhnya. Okay. Pada saat we're creating boundaries, pada saat kita bisa belajar how to say no justru. Bukan hanya saying yes to opportunities gitu. Knowing what makes us happy and what doesn't. Itu mungkin versi dalamnya ya. Versi lightnya menurut aku self-love tuh kayak tahu kapan kita harus give ourselves a break. Okay. Good one. You know, I think that people give themselves a lot of pressure. Kayak selama pandemi ini, kalau kita ngeliat di sosmed kan semua orang yang kayak harus olahraga atau harus kayak produktif. You bisa you gitu. Kayaknya Iya. semua harus. Mumpung di rumah kita harus belajar apa gitu. Jadi kayak, padahal kan it's not an easy time for anyone. And Yeah. so self-love is giving yourself a break and giving yourself the chance to rest aja. Rest is also important. Gitu. Oh my God, Istirahat gitu kan. that is so liberating ya. Right. Iya kan? Iya. Such a relief gitu. This is a tough times for everyone. It's Nggak okay. usah kejar-kejaran gitu. Iya. Kompetisi sama siapa sih Jeng gitu kayaknya ya. Iya. Coba kita mundur sedikit ya. Tadi versi dalamnya Maudi bilang kan self love untuk Maudi adalah untuk juga tahu
bilang enggak. Kan gampang kayaknya otomatis kita untuk belajar bilang iya. Tapi Benar. untuk tahu bilang enggak gitu ya, Benar, itu benar, juga menurut Maudy adalah penting. Boleh kasih contoh konkret nggak apa satu aja kesempatan yang menurut Maudy terjadi belakangan ini di mana Maudy terpaksa harus bilang enggak karena bertentangan dengan apa yang Maudy inginkan dalam hidup. Ada lumayan banyak sih, kayak misalnya Oke. satu contoh, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan Oh, yang ya. pada saat itu aku lagi merasa sifatnya walaupun kesempatan-kesempatan bagus tapi distracting dengan apa yang sedang aku going through gitu. Aku tuh Oke. lagi pengen fokus dalam project tertentu dan sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat disayangkan lah misalnya beberapa kerjaan itu aku tolak gitu. Tapi dalam poin itu aku kayak mendisiplinkan diri kayak, oh aku harus tahu ini adalah momen dimana aku membutuhkan waktu kosong ini gitu loh. Oke. And like knowing that I have to rest and knowing that aku misalnya abis lulus gitu juga jangan terus jadi apa nyemplung lagi dalam kesibukan dan lain-lain and I know I needed that. Itu sih satu contoh. Jadi aku benar-benar lumayan ngambil break yang cukup panjang ya karena pandemi juga sih, tapi very disciplined about giving myself time. Oke. Oh, tadi kan Maudy bilang ya, nyentil sedikit ya, Bapak Ibu sekalian ya, buat Anda yang sedang menyimak. Oh, by the way, kalau ada yang mau tanya boleh loh ya. Saya sampai Yes. lupa saking asik ngobrol sama Maudy. Nanti kita akan bacakan di kolom chat ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tidak berkompetisi dengan siapapun. Giving yourself to feel slouchy sometimes, to wind off. To be lazy, to be whatever gitu. Iya. Pengen tahu dong your relax day di rumah. Apa yang biasanya mau dilakukan? Biasanya aku bangun dan aku biasanya kalau benar-benar relax day aku nggak pakai alarm. Oke. Jadi aku biarkan diri aku Itu one take of my time. Itu indah life's banget ya. biggest luxury ya, Itu bisa bangun luxury tanpa banget. alarm. Iya, dan bangun secara natural itu blessing banget. Terus dari itu aku biasanya olahraga, and light aja sih. Terus aku duduk kayak ngejemur gitu sedikit under the sun, just being close to nature. Terus habis itu aku biasanya bikin sarapan sendiri, whether it's like toast or eggs and like something really simple. Tapi my favorite meal. Terus I probably would do like a little bit of work, but not anything that's crazy. A little bit of reading, call up my friends, and then just a lot Reconnect, of like reconnect yeah. with yourself, meditate, gitu aja sih. And terus flow aja gitu, nggak ada bagian dari hari itu yang Harus terpaksa. ini, harus itu gitu. Yes, that's nice. You just describe a perfect day ya Bapak Ibu sekalian ya. Gak apa-apa, obrolan sama Maudy semoga bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu sekalian juga kan ya. Berhenti tergesa-gesa, kayaknya pandemi ini pelajaran terbesarnya adalah itu deh ya. Iya, itu bagian dari ya bentuk cinta, Yeah. love for Yeah. yourself and Yes. and yeah. Oke. Aku tahu deh apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi dengan anak gadis ya, pasti kan pengen tahu, have you find love as in love? Have I found love? Tapi jangan ditanya kelanjutannya. Iya, oke. Nah, gue demen nih begini nih. Jawab tapi memberikan batasan. Saya sebagai Leo tuh sangat menyukai batasan, Kak. Ini salah satu contoh no-nya tadi. Yes, I like that. Iya, Kamu tuh sign-nya apa sih? Sagittarius. Oh my God, Wim! Buddy! Sagittarius sama Leo tuh Cocok banget. cocok. Oke, So yes, oke. the Happy answer for is you. yes. I found love. Oke, happy for you. Thank you. Yes. Oh. Oh. Yes, Bapak Ibu yang masih single ya, tenang, berdoa nanti Tuhan akan kirim ya. Pandemi gini kan banyak waktu ya untuk lebih banyak berdoa, jadi break. Oke, ada yang nanya mengenai koleksi, nanti kita akan bacain ya. Oke, nah aku tuh juga ngobrol dengan beberapa bintang muda Indonesia yang umurnya tuh nggak jauh lah dari kamu. I seems to think that ada dua kubu. Ada satu kubu yang pengen memutuskan untuk, aku tuh pengennya kawin muda, Kak. Ada juga kubu lain yang cukup ekstrim gitu yang memutuskan, aku nggak mau kawin muda ya, Kak. Aku tuh maunya nanti umur 40 baru kawin. Penasaran aja sih, kalau kamu tuh ada di mana?
Really interesting. Aku gimana ya? Mungkin agak cop out ya jawabannya, tapi aku agak-agak di tengah-tengah ya. Aku merasa bahwa ada beberapa hal yang harus aku penuhi sebelum menikah. Ya. Yang pertama adalah sebenarnya ada hubungannya, maksudnya I feel like I have to know how to love myself dulu. Oke. Ya kan, karena kadang-kadang kalau masih terlalu muda, we're still figuring it out, we're not there yet. Dan pada saat kita tuh belum bisa mencintai diri kita sendiri, gimana kita bisa mencintai orang lain sepenuhnya dan nanti anak-anak kalau misalnya ingin berkeluarga, etc. gitu. Jadi that's important to me. Dan yang kedua, aku tuh orangnya sangat tergantung orangnya. Okay. If I have met the right person, dan bisa kapanpun, dan aku ngerasa ready. Itu Sagittarius yang berkata. Tapi kalau belum nemu ya nggak akan aku paksain ever gitu. Yeah. Jadi kalau aku mungkin kubu di tengah-tengah sangat tergantung oleh apakah sudah menemukan orang yang membuat aku yakin gitu. Beautiful answer. Aku pikir benang merah dari semua selebriti yang saya wawancara, Bapak Ibu yang umurnya nggak jauh beda dari Maudy di generasi anak-anak zaman sekarang ya, itu rata-rata pengen menemukan self discovery dulu, ya kan? Aktualisasi diri dulu. Betul. Sebelum akhirnya menikah dan memutuskan punya anak, begitu ya. Perubahan zaman ya, ini kan semangatnya koleksi Dior Amor nih, tuh. Karena self actualization itu ya self love gitu kan. Yes. Memberikan kita waktu untuk menjadi diri kita sepenuhnya. Ini tiba-tiba kepikiran ya, kan Maudy tuh datang dari keluarga yang sangat suka belajar gitu, kayaknya very into knowledge, very knowledgeable. Nyerempet sedikit ke tadi, nggak usah berkompetisi. Tapi emang kamu di keluarga juga, walaupun kayaknya semua pada hobi-hobi belajar, gila-gila buku semua, gila-gila pendidikan, nggak pernah ada kompetisi atau orang tua gitu. Pokoknya Maudy harus S2, S3, enggak. No pressure. Itu yang menurut aku orang biasanya kaget ya. Maksudnya dengan kehobian aku belajar ini orang berasumsi bahwa itu tuh kayak ada pressure dari orang tua atau pressure dari keluarga. Dan sejujurnya justru karena nggak di pressure, aku merasa bisa memiliki kepemilikan atas proses belajar itu. Ya. Dan aku merasa You bisa own the mencapai. choice. Yes, it's my choice whether or not aku belajar. Dan karena itu aku jadi cinta belajar. Maksudnya jadi kayak cinta proses itu. Intinya kan kita kalau dipaksa ngelakuin apapun Iya. gak seneng ya. Iya. Kayak dicekokin gitu ya. Betul. Pada saat kita menemukan kecintaan dengan sendirinya ya malah jadi lebih organik gitu. Oke. Tuh. Itu sih. Ya, buat Bapak Ibu yang juga karena kan mengasuh teenagers itu kita harus sebagai orang tua ya Bapak Ibu ya, benar apa enggak buat Anda yang orang tua nih, harus bisa membelokkan masa depan anak supaya ya orang tua pasti pengen anaknya masa depannya jauh lebih baik dari kita dan gemilang kan, tapi ternyata harus tarik ulur tuh, kita boleh belajar dari orang tuanya Maudy ya. I agree. Punya keinginan tapi tidak dipaksain, justru hopefully berdoa sama Tuhan semoga anak-anak kita kayak Maudy, nggak dipaksa, nggak dicekokin, tapi berasa owning the decision malah jauh lebih bertanggung jawab. Betul. Oke. Kira-kira apakah lo juga akan melakukan pola didik yang sama nanti kepada anak-anak? Gila, mantap, belum selesai dia udah ngangguk. Iya, udah ngangguk. That's hats off to your parents ya. Iya, aku tuh suka banget konsep bahwa kita tuh juga bahasanya adalah memanusiakan anak. Jadi kayak anak itu juga kita anggap, ya walaupun aku belum punya anak ya, tapi ini bayangannya aja kayak aku pengen nganggap anakku nanti juga memiliki hidup dia sendiri juga dan memiliki decisions dia sendiri juga. Dan kalau kita mengingat itu, menurut aku kita juga akan merespek boundaries-nya si anak tersebut sih, dan itu penting gitu justru untuk dia mengasah dan membentuk sendiri juga dirinya semua seperti apa gitu. Ini juga topik obrolan yang masa kini banget ya, personal boundaries. Iya. Iya nggak? Iya kan? Tapi kan susah ya Bapak Ibu ya, menurut aku ya. Pengalaman saya, boundaries paling susah itu bukan nama temen, bukan nama colleagues, bukan nama pacar, bukan nama suami, bukan nama istri. Tapi orang tua sama anak. Iya apa enggak? Betul. Yuk kita belajar sama anak sukses ini ya. Aduh. Contoh aja contoh. Gimana sih cara kamu memberikan boundaries atau contoh boundaries yang kamu berikan kepada orang tuamu yang tetap bisa sehat gitu? Aku rasa pasti itu struggle buat semua orang ya, karena kebetulan
budaya Indonesia itu kan sangat kekeluargaan juga. It's very much a unit, sangat kolektif. Jadi pastinya pada saat ada perbedaan atau apa itu tetap pastinya aku dan orang tua juga ada transisi mencoba saling mengerti gitu. Paling sih jatuhnya berkomunikasi aja sih dan nggak berhenti mengkomunikasikan juga perasaan. Jadi kalau aku tuh sekarang kalau misalnya ada sesuatu yang aku pengen bahas, aku bilang Pa, Ma, kalau begini nanti aku jadi sedih atau nanti aku jadi kurang nyaman atau apa gitu. So communication itu satu cara sih untuk creating boundaries gitu. Yes, good point. Kita sebagai orang timur itu kayaknya apalagi orang tua ke anak kepemilikannya kenceng banget ya. Sementara menurut pengalamannya Maudy, anak juga adalah manusia yang harus kita hargai keinginan dan lingkaran kehidupannya masing-masing. Ih seru ya obrolan sore Kita jadi ini. A sampai Z ya, dari love sampai parenting. Sampai lupa loh, ya tim Dior kan udah nyiapin foto-foto yang mau kita kasih lihat. Ada foto-fotonya Maudy ya, kalau nggak salah ini foto-foto dari majalah. Dan ini Maudy juga foto menggunakan koleksi Dior Amore kan ya? Yes, ya Bapak Ibu bisa lihat. Just to show you a glimpse of Dior Amore collection. Yay. Yes, tuh, her wolf tuh ya. Tadi aku nanya sama Maudy, oh, ini tuh kamu foto sama selebriti siapa sih? Itu adek aku. Oh my God, say That's hello my to her ya. younger sister. Yes. What's her name? Amanda. Yang namanya Amanda. Maaf ya. And she is great. I love her to death. Dan ini pertama kali banget kita dapat kesempatan untuk cover bareng, photoshoot bareng. Dan dia tuh suka banget sama baju ini. Ini Dia tuh, suka banget sama pairing D-chest ini. yes, ini kayak kalau nggak salah pijama collectionnya Dior Amore ya Wida ya? Yes, cakep And banget. I love that pattern, the D-chest pattern. Yes, nah itu koleksi kapsul yang hanya muncul kali ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Iya. Jadi kalau ini hanya sedikit saja a glimpse beberapa koleksi yang jadi primadona di Dior Amore, termasuk beberapa yang Anda lihat di manekin kita di belakang ya. Tadi kan saya bilang koleksi Dior Amore ini dominasinya hitam, putih, merah. Tuh, 3 warna itu Anda bisa lihat dalam outfitnya Maudy Ayunda ya. Ini ada hatinya. Ada hatinya, detail hatinya, vasnya hitam, kelincinya warna putih. Karena inspirasi utamanya tuh kayak Alice in Wonderland gitu loh ya. When they're playing cards, very fairy tale, very imaginative gitu ya. Makanya seru banget koleksi pop up-nya. Aduh capek kalau mesti dijelasin, Anda harus mampir sendiri ke Plaza Indonesia. Lucu banget, gemes banget, aku suka. Nah bicara mengenai fashion, kalau kamu sendiri sebetulnya lebih senang berdandan seperti apa sih Maudy? Aku tuh sekarang lagi lumayan sering banget pakai, kayak aku tuh lagi suka banget pakai sneakers and like high socks gitu. So aku tuh lagi suka banget pakai kayak tennis skirt, terus jadi bener-bener gaya-gaya athleisure gitu, kayak mixture of like casual and glam, kayak dicampur-campur tuh menurut aku asik gitu, kayak rok yang lumayan, kan ini juga ada rok-rok tuh lagi yang kayak bener-bener mungkin lebih formal touch-nya, tapi begitu dipakein sneakers tuh juga jadi edgy dan jadi casual gitu. So I like mixing that combination. That juxtaposition of combination. Yes, that's the word ya. Apa lagi ya? Terus aku mungkin juga, sama seperti outfit yang dikenakan oleh adikmu. Manda. Manda di foto ini nih ya. Iya. Dress tapi pakai sneakers gitu Bapak Ibu. Benar. Ya, I love that. Kalau di foto ini, yes, Maudy juga pakai dress merah. Itu pakai sneakers nggak sih, Mau? Enggak, kalau itu aku pakai kayak Pakai pumps ya? Pakai pumps. Oh, I see. Iya. Tapi dress merah yang dikenakan Maudy di foto ini tuh satu item primadona yang dari event 2 minggu lalu itu menjadi incaran dan pertanyaan semua orang. Yes, ini dia ya. Dan yang lucu tuh pockets-nya itu kayak yang ada hatinya gitu. Yes, sentuhan Very detailnya. adorable. Betul sekali. Oke, nah nah ini juga adalah koleksi Dior Amore menggunakan jaket, kayaknya itu rok ya, bukan one pieces ya, rok. Ya. Iya, dan itu tasnya juga lucu banget lah, kayak itu kayaknya mini book tote ya. Yes. Mini. Iya, so cute. Aku waktu foto sama Amanda, kayak bener-bener kayak, ya kamu
kamu kedapetan pakai tas itu gitu. Aku kayak jealous banget soalnya it's so cute. Lucu ya, aku baru lihat wajah Amanda dari close up. Mirip. Matanya lebih kenari daripada kamu ya. Iya nggak? I bet everybody say that. Manda itu ikut papaku gitu karena matanya lebih besar, lebih bulat gitu. Kalau aku kan agak-agak lebih apa ya, yang nggak sebulat Manda. Iya, kamu lebih slanted. Oh itu dia, itu barangnya. Nah kita mau kasih lihat, yes, ini tadi yang jadi favorite di. Oh my god, ini lucu banget. Sekarang tuh lagi musim tas-tas kecil gemes gini ya. Iya, kayak and it's such a statement bag yang menurut aku tuh bisa dibawa formal, bisa dibawa casual juga. Oh my god, this is so cute. Iya, dengan look kamu sih. Kan? Kayaknya curiga abis ini pulang ganti tas. Soalnya tadi duduk di sini aja mau udah gini, aku mau lihat aksesoris dong, aku mau lihat choker dong. Kamu ternyata juga doyan belanja ya? Lumayan lah, kadang-kadang. Iya. Iya, sometimes itu bagian dari self love juga. Yes, terus. Bicara mengenai pilihan baju ya, personal style. Kamu dan Amanda sama nggak seleranya? Kita ada benang merahnya, tapi kalau my sister itu dia anaknya tuh lebih suka pakai celana. Oke. Jadi dia biasanya not really a skirt person. Oke. Kalau aku suka banget pakai rok gitu. Mungkin itu perbedaan satu. Terus yang kedua dia tuh lebih suka pakai warna-warna gelap gitu. Jadi dia she loves wearing blacks and navies and grays. Kalau aku sedikit lebih eksploratif gitu. I like reds and I like whites dan warna-warna macam-macam aku juga masih mau pakai gitu. Oke. Nah ya, sebagai anak muda yang sudah making her own money, aku pengen tahu. Waktu pertama kali nih terima uang, honor sendiri, hasil kerja keras gitu. Ada nggak splurge yang mau dilakukan yang kayaknya itu jadi tanda mata gitu. This is the first hard working piece I got from my own money. Ini kita ngomongin fashion atau apa aja? Fashion, apa aja deh, bebas. Toto dia begini, aku beli Island Kadem, oh my god. Enggak. Jadi manajernya bilang iya loh. Jadi aku tuh karena aku kan mulainya itu, kamu tau gak sih aku tuh dari mulainya 10 tahun. Zaman, I don't know if you know the movie Untuk Rena. Oh. Itu intinya sih film anak-anak kecil sama Milas Films. Dan itu pertama kali aku kerja. Terus habis itu aku kerja lagi SMP. Jadi kalau boleh jujur first purchase-nya tuh nggak yang Ya 10 tahun nih, Iya, kan? pasti belinya kayak stationery, notebook Iya, gitu-gitu. buku gambar, bolpen, Betul. gitu-gitu ya. Terus mungkin kalau aku harus ingat-ingat, pertama kali aku bikin purchase itu waktu aku 17 tahun, Ya. aku beli mobil buat belajar nyetir. That's something. That's something. Gitu, jadi kayak belum terlalu ngerti fashion juga kalau dulu kan, 10 tahun. Tapi good move. Iya. That is a very nice move. Iya dong. Walaupun kan preference orang tuh beda-beda ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi to be able to purchase your own car with your own money. Iya, itu membanggakan banget ternyata. Banget. Iya. Very fulfilling. Itu. Yes, ya. Aduh gimana Nah. ya, ini lucu banget. Dia cannot stop drooling Kalau over bawa enggak, the size and the appearance of that bag. Iya. Nah di foto ini ya tuh, kalau Bapak Ibu lihat, Maudy dan Amanda bawa tas Lady Dior. Tapi bedanya koleksi Dior Amore kali ini, tuh andaikan bisa kita zoom ya Bapak Ibu sekalian ya, itu embossnya hati. Yes, menyesuaikan dengan tema besar dari Dior Amore, yaitu hati. Jadi bahkan ke tas Dior Caro aja, embossnya itu juga hati. Nah, kita bisa kasih lihat, ini mau dipegang tuh. Hopefully the reflection will do the design justice. Nih, kelihatan nih ya kalau di kamera ya. Yes, itu dia. So pretty. Dan ini tuh jangan salah ya, it looks formal, tapi kita pakai gini terus pakai caps gitu tuh juga lucu gitu loh. Yes. Kayak kita cuma pegang gini terus jalan. sambil ngaca. Sambil ngaca. Tadi Maudy juga cerita ya,
beda banget kehidupan selama pandemi di Jakarta dan Palo Alto? Very different. Karena di sana itu sebelum aku pulang, itu baru aja kayak sudah kembali balik normal gitu. Jadi waktu balik ke sini dan lockdown full lagi itu aku memang sempat kaget ya, sempat mental health aku affected juga sih karena kaget gitu bahwa wow it's so sad that this is happening all over again gitu rasanya. Yeah, but I'm glad that I'm close to family dan bisa photoshoot kayak gini gitu kan seru. Kalau di sana kan ya duduk ngopi-ngopi di restoran udah bisa nggak pakai masker kayak gini ya. Kalau di sini hanya bisa terjadi saat pemotretan aja sayangnya. Betul. Yes, kembali di foto-foto ini juga Maudy dan Amanda masih menggunakan koleksi dari Dior Amor. All the items, all the pieces, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai deskripsi produknya, bahkan sampai ke price range-nya, Bapak Ibu silahkan kontak sales representative Dior. Kita akan bantu Anda. Bapak Ibu pasti udah punya pegangan nama masing-masing kan? Iya. Tinggal di WhatsApp aja, nanti kita akan coba layani dan penuhi apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Coba kita intip deh ya, ada pertanyaan tuh. Tadi aku kalau nggak salah baca dari koleksi Dior Amor, apa yang jadi favoritnya Maudy? Aduh, susah banget. Aku tuh jujur yang paling stand out pertama kali itu di chest pattern-nya. Ya. Jadi yang kotak-kotak itu, yang hitam putih, terus ada hati-hati merahnya. I just think that it's really fun, bener-bener statement, dan bikin orang kayak, apa tuh gitu. So I really, really like those. Terus aku juga suka banget sih emboss heart ini. Ya, Menurut ya, aku, iya. walaupun di Lady Dior dan juga ada kalau nggak salah kayak phone holder gitu. Iya, yang bisa dibuat digantung di sini sama di that's my favorite piece. Ada aku pakai juga di photoshoot gitu. Jadi ada embossnya tapi dia kecil dan benar-benar kayak ini sih cuma muat handphone sama apa ya itu namanya kayak wallet gitu. And I just think it's so cute. Kamu pernah ada nggak fashion regrets? You bought something and then after a while you regret it. Oh my god, what was I thinking? This is so not me. Pasti deh, pasti banget. Apa ya? Biasanya sih hal-hal yang sifatnya itu kayak colors yang nggak klasik. Biasanya warna. Kayak misalnya bayangin nggak sih? Misalnya kayak a green bag gitu atau kayak a neon apa gitu. Aku tuh ternyata nggak sesering itu aku pakai. Jadi kayak sayang gitu. And that's why I really love this collection because red, white, and black tuh bener-bener like staple. You can never go wrong. You can never go wrong with the colors. Yes, true ya. Karena setiap dari kita, apalagi kita yang sangat suka berbelanja dan sangat menghargai fashion ya, pasti kan pernah ya tergoda visual gitu. Kayaknya suka deh aku, kayaknya cocok deh di aku. Begitu dibeli sampai di rumah, after a while kan katanya ilmunya Marie Kondo, kalau lo nggak pakai setahun, you're never gonna wear it ever, darling. Yes, okay. Oh, ada pertanyaan tuh mengenai koleksi Dior Amor can be used for ketutup apa itu before 40s. Sebentar ya, Bapak Ibu sekalian ya, untuk memberikan before 40s. Oke. Yes. In your 40s. Oh, women above 40s. Yes. Coba pendapatnya Maudy, do you think koleksi Dior Amor ini bisa digunakan oleh perempuan-perempuan, Anda sekalian, kita sekalian yang usianya di atas 40? Of course. Bisa-bisa wae, tenan naon. Of course. Especially, I mean semuanya bisa sih. Tapi especially like, I think the Lady Diors are also really, really graceful and really kayak, apa ya, very versatile. Jadi kalau mau dipakai with anything tuh menurut aku bagus banget. Dan heart embossnya tuh juga subtle tapi lucu, enough of a statement tapi juga nggak overpowering. I really like it. I don't think there's a problem at all. Ya. Yeah. Jangan terintimidasi karena tampilan playfulnya merah, hitam, putih kan sangat bold, very out there gitu ya. And you second guess yourself if you women above 40. I don't think it's me deh. I think it's too playful. Enggak. Dengan padu padan yang tepat, Anda you can still rock it, darling. Justru spirit koleksi ini kan merayakan independensi perempuan, ya. Itunya yang harus kita rayakan bareng. Apalagi buat Anda
yang suka mengkoleksi fashion items, ini akan menjadi collectible items yang sangat layak untuk melengkapi jajaran koleksi Anda di rumah. Ya, oke. Maudi, apa 3 kata sifat yang paling mau dirasa menggambarkan diri Maudi? 3 kata sifat, wow. Atau satu deh? Nawar ya? Satu ternyata lebih susah lagi. Ya udah, makanya udah gue kasih 3 lo nawar. Iya, benar-benar. Bentar dulu. Ini pertanyaan nggak out of nowhere soalnya. Aku itu orang yang hopefully aku orang yang self aware. Yeah, that's Jadi nice. I want to be a person yang apa ya bisa aware of how I feel and aware of what I am, itu menurut aku penting. Terus mudah-mudahan aku juga orang yang balanced, yang at least itu aku berusaha untuk menjadi orang yang seimbang, mau itu kayak karir, keluarga, dan even within karir pun aku pengen seimbang, makanya tadi portfolio projects. Terus yang terakhir adalah growing. Kayak aku selalu pengen orang yang selalu berkembang dan belajar terus gitu. Iyalah, stagnan itu kan berarti tanda tak hidup ya. Betul. Perubahan itu kan katanya adalah satu-satunya tanda kehidupan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak apa-apa deh kita agak besar hati mendengar ucapannya Maudi ya. Kan kita belakangan tuh sering jengkel ya. Aduh berubah lagi nih level PPKM kayak Mang Ici deh. 4, 3, 2 gitu ya. Nggak apa-apa, selama masih ada perubahan berarti itu tanda kehidupan ya Bapak Ibu ya. Yes. Sebelum aku tutup, aku mau ingetin ya Bapak Ibu sekali lagi ya bahwa pop-up Dior Amor ini hadir di Plaza Indonesia. Kalau Anda kebetulan bisa mampir di Plaza Indonesia, please do so. Kita tunggu. Protokol kesehatan di sini dijaga dengan baik. Anda selama punya aplikasi Peduli Lindungi, kami bukakan pintu dengan sambutan yang luar biasa untuk menikmati koleksi kapsul Dior Amor ini. Ditunggu sampai tanggal 23 September, Bapak Ibu ya. Jam 10 pagi sampai jam 4 sore ya. Koleksi-koleksi ini hanya disiapkan dalam waktu yang terbatas. Nah, buat Anda yang tadi agak missed out gitu ya, beberapa koleksi yang ingin Anda lihat lagi, silahkan hubungi melalui WhatsApp 0811 902 9311. Aku harus konsen, nomornya mirip sama nomor telepon gue, jangan sampai salah sebut nomor telepon gue yang sebut. 0811 902 9311. Oh, 0811 902 9311. Oke Bapak Ibu ya, nanti kita tulis di kolom komentar deh nomor telepon WhatsApp-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan di chat box itu. Oke? Terima kasih loh Bapak Ibu sudah meluangkan waktu bertemu dengan tamu kita yang datang jauh-jauh dari San Paulo khusus untuk Dior. Maudi, thank you for sharing. Oh, that's nice of you to say. Bapak Ibu sekalian, sehat-sehat ya. Ayo kita berdoa biar masing-masing tetap sehat dan dapat melangsungkan kegiatan seperti sedia kala. Salam buat Papa Mama di rumah ya, sama Amanda. Merah kupingnya kayaknya kita sebut-sebut terus hari ini. Yes. Bye, selamat sore Bapak Ibu.